أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, yang mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita yang kumpul hadir di tempat semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini semoga menyebabkan tambahnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Zat yang Maha Tinggi. Kita panjatkan puja kepada Zat yang Maha Mulia, Allahu Al-Ghafur, yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan kepada kita tanpa terukur. Dan kita pun berharap semoga menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan rahmat berharap semoga Allah limpah curahkan kepada pemimpin umat, pembawa amanat, penebar rahmat, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fa insyaallah kita yang kumpul pada pagi hari ini pun semoga tercatat menjadi umat Nabi Muhammad yang fa insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan dan juga para saksi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, khususnya kepada kedua mempelai. Tidak akan banyak saya sampaikan, sebab ini adalah merupakan salah satu bekal yang tentunya bekal itu akan dapat kita manfaatkan ketika sampai kepada satu tujuan. Sekarang mungkin belum butuh yang namanya bekal. Pengantin, kedua pengantin, maksud calon pengantin ini belum butuh bekal. Sebab apa? Masing-masing sudah ada rasa cinta. Oleh karena itu, bekal nanti akan bisa dimanfaatkan ketika cinta itu sudah semakin pudar, ketika cinta sudah semakin luntur, maka bekal baru bisa akan kita nikmati. Pada kesempatan kali ini, yang tentunya kedua mempelai ini, maksud dan tujuan pernikahan ini pada hakikatnya bukan ingin memberatkan umat, bukan ingin menjadi beban dalam hidup seorang manusia, tapi yang pasti jelas tujuan nikah salah satu diantaranya adalah litaskunu ilaiha, agar timbul ketenangan. Tujuan nikah seperti itu. Jangan seperti orang sana, punten, ada orang mengatakan begini, Islam itu kolot, hubungan suami laki perempuan saja tidak boleh. Bukan tidak boleh, malah justru memuliakan manusia. Sebab daripada punten watuk-watuk ora wahim-wahim, wis antak-antuk ora kawin kan wis banget kan bakal kayak konon. Akhirnya apa, tanggane ben jeleh delengek, melihatnya saja udah pusing ya. Para rawuh hadirin yang dirahmati Allah, kedua mempelai. Jadi tujuan nikah pada hakikatnya apa? Agar timbul ketenangan. Daripada punten pemuda-pemudi zaman sekarang kan, masya Allah, numpak motor boncengan telu, ning ngarep lanang, ning guri lanang, ning tengah wadon, direm sini guri nyuruduk, digas sini ngarep dengak, maju kena mundur, kena kan bakal wis kaya kanan repot, bakal jadi insya Allah bocah kang soleh. Apa sih soleh? Mendosol nembe waleh. Naudzubillah. Pagi hari ini insya Allah kedua mempelai, yuk tujuan nikah yang pertama adalah agar timbul ketenangan. Ingat Mas Teddy, cantiknya seorang perempuan, cantiknya wanita calon istrimu itu bukan karena rupa, bukan karena bodinya, tetapi jelasnya cantik calon istrimu karena ada huruf C. Sok kalau tidak ada huruf C akan menjadi antik. Ketika antik, tempatnya di museum, gitu kan? Juga Mbak Restu, kegagahan Mas Teddy bukan karena tampannya, bukan karena bodinya yang atletis, bukan, tapi karena apa? Huruf L. So kalau tidak ada huruf L, Mas Teddy akan menjadi aki-aki, kecot-keok.
Gagasoten karena ada huruf L, laki. Jadi jangan bangga dengan itu. Yang pasti Mbak Restu, ini ibu-ibu mengatakan sama saya bahwa yang ngurusin suami itu tidak bedanya seperti ngurusin mobil. Maksudnya gimana sih? Semakin tua semakin rewel. Mobil tuh ditambah lagi boros, terus lagi susah dihidupkan. Itu mobil. Sama juga sebaliknya Mas Teddy, ingat istrimu itu jangan disamakan seperti HP. Sebab apa? Kalau HP makin lama makin turun nilainya. Beda dengan istrimu, makin lama makin tinggi berat badannya. Tambah lagi makin tinggi ngurusinya. Oleh karena itu, ayolah mangga Mas Teddy dan Mbak Restu, hari ini Allah takdirkan kalian. Jodoh kalian ditentukan oleh Allah pada hari ini. Asam di gunung, garam di laut, bertemu di tempat tidur. Katanya begitu, kata Kang Mustafa Yudin itu juga. Kedua mempelai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk jadikan rumah tangga ini pernikahan kalian yang pertama dan yang terakhir. Oleh karena itu, bagaimanapun Mbak Restu memang repot apa beratnya seorang suami ini di sini. Bukan berat untuk memberikan nafkah lahir, bukan berat untuk memberikan nafkah batin, tapi yang paling berat buat Mas Teddy apa? Harus bisa menggandeng istrimu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling berat. Sebab apa? Wanita rata-ratanya kalau diumbar karep dewek, dinasehati dalu ketukaran. Oleh karena itu berat sekali beban ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari nerakanya Allah. Menggandeng istri supaya bisa masuk ke surganya Allah paling berat, dan itu amanat yang harus diemban oleh Mas Teddy. Dan sabar Mas Teddy, memang bagaimanapun Mbak, yang namanya suami laki-laki ini harus tegar. Ya bayangkan coba, begitu berusaha cari duit tetap saja masih dimarahin. Kalau nggak percaya tanya pada suami-suami, mesti dimarahin, mesti baik dimarahin. Betapa tiba seorang laki-laki ini sing lagi cilik dumbangi baik, lagi cilik dumbangi ning wong tuane, sekolah dumbangi ning gurune, begitu kerja dumbangi ning ngebose, kawin dumbangi ning rabine, sampai begitu tua dumbangi ning anak putune, bisa-bisa mati diumbangi ning malaikate. Memang berat. Seorang suami itu seperti itu, sabar dalam menghadapi hidup bagaimanapun. Karena apa? Dua hati, dua keinginan dijadikan untuk satu tujuan. Berat menggandeng hal itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam membina rumah tangga. Ingat, maka rumah tangga ini diibaratkan seperti sebuah perahu. Ketika dalam perahu nanti di bahtera akan banyak angin menerpa, kilat menyambar, ombak begitu besar. Itulah tantangan dalam membina rumah tangga. Mesti ada persoalan, mesti ada masalah. Oleh karena itu, saling kerjasama dan saling pengertian kuncinya untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu saja barangkali, tidak akan panjang lebar sebab pengantin sudah nggak sabar, harus kayaknya gelisah, suwe teman. Insyaallah jam 10 tadi sudah disampaikan, kita menuju ke KUA untuk dinikahkan di sana. Berharap mudah-mudahan dengan apa istilahnya sesudah akad nikah nanti, kita doakan semoga kedua mempelai ini dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Ingat Mas Teddy, satu pantun untuk dipegang dalam kehidupan membina rumah tangga. Apa sih? Bulan madu ke Pulau Bali, jangan lupa ke Pantai Sanur. Kalau pengen disayang istri, jadi suami yang jujur. Insya Allah. Juga untuk mbaknya nih, ayo pantun pegang baik-baik. Apa sih? Pagi-pagi minum kopi, badan terasa segar. Kalau pengen disayang suami, jadi istri yang penyabar. Insya
Akhirnya apa? Burung cendrawasih indah berbulu, dipandang sangatlah manis. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang harmonis. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafina karimina dhuhrina wa maulana Muhammad sabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka Allahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al ba'dal aqdun nikah arusaini hayatan thayyibah, hayatan mawaddah, hayatan ulfah, hayatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma ij'alhuma hayatan min ibadikas salihin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta bain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.